Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Bayangkan ya, berita ini sangat-sangat dihindari oleh warga Konoha. Tidak disukai oleh warga Konoha. Kalau seorang yang saya masuk ini bicara di TV nasional, biasanya akan diusir, ya, akan dikata-katain, akan di-framing jahat, ya, akan di-framing anti-Israel, anti-Amerika, dan sebagainya. Siapa tokoh yang saya maksud? Tokoh yang saya maksud itu adalah Abu Janda atau Arya Permadi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling layak dipercaya? Abu Janda atau Hussein Donashi atau Gajah Hussein? Siapa yang layak dipercaya? Saya di video ini tidak berpihak ya. Saya tidak berpihak pada Abu Janda, saya bukan NU ya, saya bukan menyembah Abu Janda, saya bukan penyambung Abu Janda gitu, saya bukan anti-anti Israel, saya bukan anti-anti Amerika, dan saya juga nggak berpihak pada Gajah Hussein. Saya benar-benar netral di sini ya. Kedua tokoh ini menurut saya pribadi sangat sentral ya, dan ini mempengaruhi pola pikir warga Konoha, suka tidak suka. Kalau orang ini bicara, pasti banyak yang percaya, banyak yang mengikuti. Jadi baru-baru ini Abu Janda meledak-ledak. Dia ngobrol dengan sangat-sangat luar biasa. Dia berorasi dengan sangat luar biasa di media nasional. Dia mengatakan, Amerika itu sebenarnya nggak boleh terlalu dibenci. Amerika itu punya jasa terhadap Indonesia. Dia mengatakan, ketika Indonesia merdeka, maka itu dipengaruhi oleh Amerika, karena Amerika memborbardir Jepang sehingga Indonesia merdeka. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kemudian Amerika menggertak Belanda. Ketika Belanda berusaha menginvasi Indonesia kembali, berusaha menjajah Indonesia kembali, Amerika menggertak Belanda dengan strategi Marshall Plan-nya. Amerika mengatakan, lu jangan coba-coba menginvasi Indonesia lagi. Karena apa? Karena Belanda saat itu kekeh ya untuk menginvasi Indonesia. Lalu Amerika mengatakan, sekarang bukan zamannya menginvasi menggunakan tentara, sekarang zamannya menginvasi menggunakan teknologi. Itu yang dikatakan oleh Amerika. Kalau misalnya mengatakan, kok mereka jahat, mereka menginvasi menggunakan teknologi? Enggak, kita juga bisa menginvasi negara lain kok menggunakan teknologi. Cuman permasalahannya, apakah kita mampu apa enggak? Enggak kan? Apakah kita mampu menciptakan B2 Spirit? Enggak kan? Apakah kita mampu menciptakan nuklir? Enggak kan? Apakah kita mampu menciptakan teknologi seperti yang dimiliki oleh Amerika? Enggak kan? Apakah kita menciptakan pesawat siluman? Enggak kan? Misalnya kita nggak mampu gitu ya. Apakah kita menciptakan AI yang sangat luar biasa? Enggak kan? Kita juga punya hak yang sama kok, kita bisa menginvasi Amerika kalau kita mampu gitu ya. Jangan berpikir bahwa ya negara lain itu jahat gitu. Jangan seperti itu, jangan playing victim ya. Jadi video ini saya benar-benar netral ya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling bisa dipercaya? Apakah Abu Janda? Apakah Gajah Hussein? Di video ini saya tidak berpihak ya. Saya akan bongkar gitu ya kelemahan dan kelebihan daripada Abu Janda dan kelemahan dan kelebihan daripada Gajah Hussein. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu? Dan ini mungkin fakta menarik yang jarang disadari oleh warga Konoha dan akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, beberapa hari yang lalu, Gajah Hussein menyebarkan hoax. Apa itu? Video pengeboman yang ada di Israel. Dia menyebarkan video dengan tagline, ini anugerah bagi, atau ini kebaikan bagi warga Gaza gitu. Bayangkan ya, ada orang yang meninggal di bom ya, lalu dia mengatakan bahwa ini adalah semacam hadiah bagi warga Gaza. Ini jahat namanya ya. Saya tidak berpihak di sini ya. Saya tidak berpihak pada Gajah Hussein, saya tidak berpihak pada Abu Janda dan sebagainya ya. Jangan berpikir saya berpihak ya. Jahat itu namanya. Saya berpihak pada kemanusiaan. Ya, bayangkan ya, dia sangat seneng ya, sangat gembira
ketika ada orang meninggal. Sakit jiwa itu namanya. Kalau dia pro kemanusiaan, pasti dia tidak akan mau perang gitu ya. Tapi dia kan senang ya kalau Israel itu musnah gitu ya. Jadi nggak ada bedanya Gajah Hussein dengan Ayatollah Khamenei gitu. Nggak ada bedanya. Apa bedanya coba? Ayatollah Khamenei juga berusaha memusnahkan Israel gitu ya. Menghilangkan Israel dari peta dunia. Kemudian Ayatollah Khamenei juga menyuruh mata-mata untuk membunuh Netanyahu. Jadi jangan berpikir bahwa Iran itu suci. Mereka juga menyerang kok. Jangan berpikir bahwa Iran itu diserang duluan. Enggak. Justru Iran yang menggaji mata-mata ya orang Israel mencoba melakukan pembunuhan terhadap Netanyahu dengan bayaran yang sangat-sangat fantastis sekali, yaitu 1 juta US dollar. Kalau bisa membunuh Netanyahu, ya maka akan dikasih 1 juta US dollar. Kepala Netanyahu bagi Iran itu bernilai 1 juta US dollar, guys. Wow, luar biasa. Jadi jangan berpikir bahwa Iran itu suci. Sama seperti Gajah Hussein ini. Apakah Gajah Hussein ini suci? Enggak. Jadi Gajah Hussein ini sangat berbahaya. Dia menyebarkan video hoax kalau video itu menguntungkan bagi yang didukungnya, ya, menguntungkan bagi jagoannya, menguntungkan bagi yang seiman, dan menguntungkan bagi yang seagama. Kemudian tidak hanya itu, Gajah Hussein juga menyebarkan video seperti ada video AI itu yang membardir kapal induk Amerika. Tapi pada faktanya, kapal induk Amerika baik-baik aja tuh. Tapi dia menyebarkan hoax demi apa? Demi kebenciannya terhadap Israel. Ini sakit namanya. Bayangkan kalau pemimpin kita seperti Gajah Hussein ini, sakit ini namanya. Kita akan perang terus. Bahkan dia mengusulkan tentara Konoha pergi ke Gaza gitu, berperang gitu. Jahat banget itu namanya. Ya, jadi kalau Gajah Hussein ini pemimpin kita, maka kita akan seperti Suriah, Afghanistan, dan sebagainya. Pemimpin nggak bisa seperti itu. Pemimpin itu nggak bisa berpikirnya hitam putih, nggak bisa membenci ya, negara tertentu, nggak bisa. Harus netral. Ya, nggak boleh berpihak gitu, nggak ada kebencian ya. Sangat berbahaya kalau banyak orang mengidolakan seperti Gajah Hussein ini, sangat berbahaya sekali. Lalu apa kebaikan daripada Gajah Hussein? Saya tidak hanya membongkar kelemahan daripada Gajah Hussein ya. Makanya saya tidak berpihak di sini ya. Kebaikan daripada Gajah Hussein ini, dia itu sangat baik bagi yang seiman gitu. Dia sangat baik bagi yang seagama. Tapi kalau yang beda agama, belum tentu. Ya, kalau agamanya Yahudi, ya, kemudian suku Israel, maka dia tidak akan baik sama orang tersebut. Jadi dia menganggap ya seseorang itu dari apa? Dari agama gitu ya. Dia menganggap seseorang itu baik dari agamanya gitu ya. Kalau kita beragama Muslim ya, kemudian kita membela Gajah ya, membela Iran, maka itu teman daripada Gajah Hussein. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini sangat berbahaya? Sangat berbahaya. Negara kita itu bukan negara agama. Kemudian Gajah Hussein juga sering ngambil alasan. Apa sih alasan daripada Gajah Hussein ini? Oh, undang-undang dasar kita itu kan harus memberantas yang namanya penjajahan di atas dunia. Ini bukan permasalahan sederhana, guys. Ini sering saya bikin saya murka gitu ya, kesel gitu ya. Kenapa sih warga Konoha itu ya, mereka itu hanya cherry picking gitu ya. Mereka menganggap bahwa undang-undang dasar itu hanya menuntaskan kemerdekaan. Padahal kan ada ayat yang lain tuh ya. Jadi gini guys ya, undang-undang dasar itu tuh tidak bisa dilihat hanya satu kalimat gitu, nggak bisa. Harus semuanya gitu ya. Masuk daripada undang-undang dasar itu ya, artinya kita tidak boleh menjajah orang lain gitu ya, nggak boleh menjajah negara lain. Itu maksudnya, bukan misalnya nih kalau ada perang kita ikut-ikutan, nggak seperti itu ya. Ya secara tidak langsung kan kita ikut-ikutan ya. Ya nggak sih? Cara nggak kita sebenarnya kita ikut-ikutan dengan perang Iran ya, kita ikut-ikutan dengan Israel versus Gaza kan, energi kita habis gitu ya, donasi kita habis ya ke sana. Ya bayangkan ya, kita mendonasikan triliunan ya duit ke Gaza, tapi tetangga kita kelaparan ya, keluarga kita carut marut ya, kita kekurangan duit, kita maksain sebenarnya donasi. Kenapa? Karena Gajah Hussein memanfaatkan bahwa warga Konoha itu adalah warga yang paling dermawan di dunia, sehingga
Di sini adalah lumbung daripada donasi. Ini dimanfaatkan oleh Gajah Hussein dengan cara apa? Dengan cara menebarkan kebencian-kebencian. Ya, dia hanya melihat pembukaan Undang-Undang Dasar ya, bahwa kemerdekaan harus dihapuskan. Jadi ini complicated guys ya. Ini sangat bermasalah sekali. Gitu. Ini permasalahan yang rumit. Jadi gini, kalau kita menganggap bahwa kita harus menghapuskan kemerdekaan di atas dunia, maka Papua itu harus merdeka dong. Kenapa? Karena sebagian warga Papua menganggap bahwa ya kita itu penjajah. Ya, sebagian warga Papua menganggap bahwa ya Indonesia itu penjajah gitu. Itu dari sudut pandang orang Papua. Jadi kalau Papua mengambil undang-undang dasar itu, ya itu sebenarnya kita melanggar guys. Kalau berpatokan ke situ. Cuman karena seiman kita menyeret-nyeret ya undang-undang dasar, ya menghapuskan penjajahan ini karena apa? Karena seiman, seagama. Kalau gajah itu beragama Buddha, kita tidak akan membela gajah kok. Kalau Iran itu mayoritas beragama Hindu, kita nggak akan membela Iran kok. Nah, catat kata-kata saya, nggak akan membela. Justru karena mereka beragama Muslim, maka kita membela gitu. Lalu kita seret-seret undang-undang dasar. Ya, bagaimana dengan Timor Leste? Di buku sejarah Timor Leste, Indonesia itu penjajah. Cek data. Jadi kalau kita mengatakan kita harus menghapuskan penjajahan di atas dunia, uang kita juga penjajah kok di mata orang lain. Ya, jadi kita itu ya lebih melihat gajah di seberang lautan daripada melihat titik di dekat mata kita. Ya, kita tuh lebih melihat gajah di seberang lautan gitu. Kalau menuntaskan yang namanya penjajahan itu, ya pejabat kita juga menjajah rakyatnya sendiri. Dari mana saya tahu? Menurut data, 90% pejabat di Indonesia itu korupsi. Saya bertanggung jawab mengatakan seperti ini. Cuma permasalahannya, ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Ya kan? Itu permasalahannya, permasalahan waktu. Kemudian besarnya gitu. Ada yang besar, ada yang kecil. Semua ya, rata-rata gitu ya. Pejabat Indonesia itu korupsi. Itu artinya mereka menjajah rakyatnya sendiri. Mereka itu melanggar pembukaan undang-undang dasar. Sebenarnya yang pertama dihakimi itu bukan orang Israel, bukan Amerika gitu. Tapi pejabat kita sebenarnya yang perlu dihakimi gitu. Cuma kita nggak sadar itu kan. Kita lebih silau gitu ya. Kita lebih melihat gajah di seberang lautan gitu. Makanya Amerika dan Israel itu ngetawain kita kalau kita ngebela-bela gajah, ngebela Iran gitu. Kenapa? Karena mereka melihat ya negara kita juga carok marut, ngapain kita ngebela yang seiman gitu ya. Ya kita ngebela Iran padahal kapal tanker Pertamina nggak bisa lewat dari Selat Hormuz walaupun kita seiman, seagama gitu. Sakit itu namanya. Ya kan? Sakit jiwa kita itu namanya, guys. Warga Konoha itu pemikirannya itu sudah kacau gitu ya. Lebih baik kita fokus pada negara kita gitu ya. Fokus pada SDM bangsa kita daripada ngurusin negara lain gitu ya. Kemudian selain itu bagaimana dengan Abu Janda? Apakah Abu Janda punya kelemahan? Punya. Abu Janda itu lebih berpihak pada NU. Jadi kalau ada orang NU yang bermasalah, biasanya jarang negur tuh Abu Janda. Saya bongkar di sini ya. Saya tidak berpihak pada Abu Janda. Ya dalam masalah ini dia benar ya, karena dia mengatakan bahwa Amerika itu punya kontribusi untuk kemajuan bangsa kita. Maksudnya untuk kemerdekaan bangsa kita gitu. Kemudian Amerika menyerang Iran itu karena apa? Karena Iran menyerang Israel terus gitu ya. Kemudian membiayai proksi-proksi seperti Hizbullah, Hamas, dan lain sebagainya. Bertahun-tahun ya, per tahun dikasih duit triliunan gitu untuk memusnahkan yang namanya Israel. Jahat kan itu namanya. Kebencian itu namanya. Bayangkan ada satu negara membenci negara tertentu. Bayangkan ya, menurut Abu Janda mengatakan, kalau Malaysia nyerang kita terus gitu ya, bertahun-tahun ya, ngerudal kita terus, apa nggak perang itu namanya? Sama seperti Hizbullah dan Hama. Ya kan? Hama itu bawa-bawa agama kan, bawa-bawa nama Palestina kan, padahal mereka punya kebencian terhadap Israel ya. Apa dasarnya? Dasarnya itu ya ada ayat-ayat tertentu di Konoha gitu, ayat-ayat kitab suci agama tertentu di Konoha gitu, ada banyak tuh ayat-ayat membenci Israel gitu. Ya ada ayat kitab suci yang membenci Bani Israel. Dari situ dasarnya. Benci ya, kebencian. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah agamanya yang salah atau orangnya?
Kalau saya ngomong kitab sucinya juga terlibat, ayat juga terlibat, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya anti agama. Saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kebaikan, kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kalau agama itu tidak mengajarkan kebencian, yang saya heran itu ya kok agama itu mengajarkan kebencian gitu ya, memusuhi agama tertentu gitu ya, memusuhi bani tertentu gitu ya, memusuhi bani Israel gitu ya, memusuhi orang-orang Yahudi, kan ngaco itu namanya. Apakah ayat ini layak disebut dengan ayat-ayat setan? Kalau misalnya mengatakan mana ayatnya, oh, come on, kita punya HP kan, ketik aja di Google gitu ya, ayat-ayat yang membenci Israel ya, benci bani Israel, pepetlah, bunuhlah, perangilah, ada banyak tuh ayat-ayatnya. Jadi itu tanpa kita sadari. Mohon maaf ya, saya nggak puasa ya. Ya, jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh terlalu berpihak pada Abu Janda, nggak boleh berpihak pada Gajah Hussein. Kita harus mandiri secara intelektual ya. Abu Janda juga berpihak pada NU kok. Saya nggak berpihak pada Abu Janda di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya pro terhadap Abu Janda. Mungkin kalau melihat judulnya, ya kemudian nonton video saya sebentar, mungkin saya dikira berpihak pada Abu Janda. Enggak, saya nggak berpihak pada Abu Janda. Saya nggak berpihak pada siapapun di sini. Saya berpihak pada kejujuran gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.